tanggal 17 Desember 2023 kita di desa Salendrang, Dusun Ramang-Ramang, Kabupaten Maros. Jadi ini adalah kawasan geopark wisata yang sudah mendapat pengakuan dari UNESCO. Saya ada kesempatan waktu ngajak kawan-kawan media semua, ada Pak Kapolres, terima kasih Pak Bupati. Ini adalah kekayaan alam yang dimiliki Sulawesi Selatan yang tidak dimiliki oleh negara lain, jadi atau kampung lain di Indonesia. Bahkan sudah mendapatkan penghargaan dari dunia UNESCO pada bulan September yang lalu. Pak Bupati langsung hadir bersama dengan Bupati Maros dengan kawan kita dari Pemprov Sulsel. Oleh karenanya tugas kita masyarakat Sulsel menjaga ini, merawat ini. Nah, selain itu kita rawat, di sini kan ada warga masyarakat kita yang hidup di sini. Nah, bagaimana memastikan warga masyarakat kita di sini juga punya kehidupan. Kalau hanya mengandalkan dari pertanian, mengandalkan dari sewa-sewa perahu, itu mungkin tidak terlalu besar nilai ekonominya. Oleh karenanya ini juga kita harus rawat dalam jangka panjang. Kita harus pastikan kawasan ini terjaga kelestariannya dalam jangka panjang. Cara menjaganya gimana? Ya, kita rumusnya sederhana. Itu kita harus menanam sebanyak-banyaknya pohon yang bisa mengikat tanah dan batu-batuan. Nah, carilah pohon-pohon yang paling kuat, mampu menahan tanah dan batu-batuan dan bisa bertahan di musim kering. Namanya pohon sukun. Nah, jadi kita tidak sekedar menahan pohonnya untuk alamnya, tapi dia juga bisa bernilai ekonomi sukun ini. Maka saya sudah tadi berjanji sama Pak Bupati, sama Pak Kapolres, khusus desa Salendrang atau Dusun Ramang-Ramang ini nanti akan saya alokasikan di 2024 di bulan Januari. 2024 kan 2 minggu lagi, 3 minggu lagi. Nah, saya akan alokasikan 10.000 pohon sukun khusus untuk ini. Nah, apa nilai ekonominya 10.000 itu? Saya baru pulang dari Tacipi Bone tadi pagi dan kemarin. Di Bone Barat itu kan kita tahu penghasil sukun. Satu pohon sukun itu menghasilkan 100 sampai 300 buah. Harganya bisa 20.000, bisa 15.000 satu butir, bisa 10.000. Taruhlah yang paling murah 10.000. Tidak usah sampai 300 buah satu pohon. Ambil yang terkecil 100 buahnya saja dalam setahun kali 10.000 rupiah, berarti satu batang itu, satu pohon itu bisa menghasilkan 1 juta per pohon. Nah, kalau jaraknya ini kan minimal 10 meter. Nah, kalau 1 hektar 100 pohon. Berarti kalau ada 10.000 pohon nanti yang kita tanam di sini, 10.000 pohon kali 1 juta. 10.000 pohon kali 1 juta, 10.000 juta. Berapa nilainya itu? Ya 10 miliar. Iya kan? 10 miliar. Dapat 10 miliar masyarakat duitnya. Bayangkan kalau kita lipat gandakan di sini menjadi 100.000 pohon. Masyarakat jadi sejahtera. Jadi kita nanam pohon tapi nanam yang produktif. Tahun depan seluruh Sulawesi Selatan saya akan tanam pohon sukun minimal 1 juta pohon. Dan saya sedang mendorong kawan-kawan kabupaten kota juga menganggarkan. Kemarin Bantaeng sudah menyatakan akan juga menanam 100.000 pohon. Mari saya ketemu Bupati Bone juga akan menanam 100.000 pohon. Jadi bayangkan kalau ada 1 juta saja pohon di Sulsel tahun depan sukun gitu. Kalau buahnya 100, berarti outputnya ada 100 juta buah. Nah, kalau sudah ada 100 juta buah dalam satu kali masa tanam, itu sudah bisa jadi industri sudah. Kan 90%, 80% tepung sukun, tepung tapioka kan kita impor. Masa kita impor terus? Yang gini-gini kita bisa bikin industrinya dengan teknologi sederhana. Jadi inilah cara kita yang saya maksud. Bagaimana mengubah Sulawesi Selatan ini, kekuatan yang kita miliki itu justru kita bangkitnya jadi ekonomi. Sukun ini paling terkenal di Indonesia, salah satunya kita Sulawesi Selatan. Tidak ada satu provinsi Indonesia ini dikenal sebagai penghasil sukun di Indonesia maupun di dunia. Saya sedang mengikhtiarkan, selain pisang, sedang mengikhtiarkan Sulsel setahun 2 tahun ke depan menjadi penghasil sukun terbesar di Indonesia dan kalau bisa tingkat dunia juga. Nah, sudah juara dunia pisang, juara dunia sukun. Nanti sudah ini kita lakukan. Kita kan bukan sekedar mau cari juara dunia, tapi kita hendak membuat masyarakat kita punya produksi dan menghasilkan. Saya sudah lihat dari udara beberapa hari yang lalu bersama Panglima Udara, Panglima Divisi, dan beberapa pejabat Kodam dan Forkompinda Provinsi beberapa hari yang lalu mendampingi Kasat ke Bantai.
sedih juga rasanya sebagai gubernur lihat gunung-gunung kita, lahan-lahan kita itu manusia warga itu hanya hidup di pinggir-pinggir jalan seperti ular saja itu. Sepanjang gunung tidak ada isinya, kosong. Jadi sayang sekali alam yang luas ini kita tidak ubah menjadi peluang untuk memperbaiki kehidupan kita semua. Saya kira kawan-kawan wartawan juga boleh menjadi bagian dari program ini. Nanti kalau mau minta bibit sukun tahun depan minta sama saya. Nah, gitu. Nanti mau ditanam di situ. Jadi ini kegiatan bukan untuk saya, tetapi untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Saya kira itu. Jadi sekali lagi ini kita Ramang-Ramang ini adalah andalan kita. Memang harus kita mencari investor ini mengelola kawasan ini. Saya bayangkan kalau ini mau dikelola dengan menggunakan APBD, daerah besar ini pasti tidak kuat. Nah ini harus dikelola dengan menggunakan pengetahuan dan perlu investasi besar. Dan ini luar biasa sekali peluangnya sebenarnya. Dan sekali ini sudah diakui sebagai geopark dunia, artinya ini sudah menjadi tujuan wisata internasional. Artinya perangkat terkait itu bagaimana mungkin nanti ada yang mendampingi para pengunjung yang bisa berbahasa asing, bisa berbahasa Mandarin, bisa berbahasa Inggris. Karena ini geopark diakui sebagai geopark dunia, artinya ini sekaligus sudah menjadi tujuan wisata internasional. Nah maka infrastruktur terkait dengan perangkat lunak untuk mendukung itu harus kita siapkan. Saya kira itu yang dari saya. Sekali lagi terima kasih Pak Bupati Maros, Pak Kapolres, Dinas Pertanian. Kita mengelola ekosistem kawasan. Kawasan ini bukan hanya dari sisi wisatanya, dari sosialnya harus kita siapkan, termasuk dari ekosistem bisnisnya. Supaya ini alam yang baik ini ada manfaatnya bagi orang yang hidup di sekitar sini. Saya kira itu yang sedang kita kerjakan. Pak Gu, selain Maros